seperti ini ya, teman sahabat, suasana di kebun pada pagi ya. Ini perkiraan jam 8 lah. Jadi bagus, penyinaran yang sempurna ya. Jadi kita memahami karena kehidupan itu tidak terlepas dari sinar matahari. Demikian juga khusus untuk tumbuhan ya, tanaman yang kita budidayakan, dia memerlukan penyinaran yang cukup. Yang kita maksud penyinaran yang cukup itu karena dia tergantung sinar matahari untuk proses mengolah makanan untuk keperluan semua struktur pada tumbuhan itu. Batang, primer, sekunder, tersier, dahan, ranting, dedaunan, semuanya memerlukan asupan nutrisi ya. Ini mungkin lebih jelas ya. Pada saat siang, dengan sinar yang baik ini sempurna penyinarannya, sehingga yang mana yang terlalu kerapatan, yang tumpang tindih, kita pruning. Tujuannya itu tadi, sehingga sirkulasi udara dan sinar matahari untuk proses dia mengolah makanannya bisa bekerja sempurna. Nah itu, jadi ya berlakulah pada semua tanaman ya yang ada daun hijau, artinya dia melakukan reaksi fotosintesis ya. Seperti itu, karena nanti ada sistem jaringan yang bekerja ya. Di perakaran itu ada yang namanya sistem jaringan polem ya, khusus mendistribusikan garam mineral yang ada di dalam tanah ya. Yang dimaksud garam mineral itu adalah air yang udah larut di situ. Mungkin ada yang kita tambahkan unsur NPK atau semacam nutrisi, memang sengaja kita berikan ya, berupa pupuk, NPK dan yang lainnya mungkin ya, nutrisi yang lainnya, sehingga nanti akan diolah oleh perakaran. Jadi perakaran itu unsur-unsur yang kita tabur atau kita tanam di dalam tanah, di bawah tajuk daun mungkin ya, sehingga nanti ada proses kimia terjadi, ada pelarutan. Karena fotosintesis itu dia baru bisa terjadi harus ada 3 unsur, harus ada 3 ya: air, sinar matahari, dan CO2. Saya bercakap-cakap ini artinya saya sudah mengeluarkan karbon dioksida, CO2 ya. Nah seperti itu prosesnya ya, proses reaksi terang namanya ya, proses kimia akan terjadi. Apa yang saya bilang tadi, ada sistem jaringan namanya polem yang mengangkut garam mineral ya. Garam mineral ini berupa air dia. Air yang kita maksud itu tidaklah ya berupa percikan air yang bisa kita ya pegang atau kita lihat dengan mata, tapi dia lebih ke dalam tanah ya. Ada sistem jaringan pada pohon alpukat ya. Jadi ada sistem jaringan atau pipa ya yang bekerja, yang tidak bisa kita lihat dengan mata ya. Fungsi dia mendistribusikan garam mineral ini ke semua struktur dahan, ranting, dan dedaunan. Nah, ya. Jadi saya ambil satu daunnya ya biar lebih jelas. Jadi didistribusikanlah ke semua struktur dahan, ranting, dedaunan, bukan hanya di sini, semua ya. Nah, semua. Karena di daun ini ada yang namanya stomata. Di balik daun ini ada pori-pori ya, stomata, atau yang dinamakan mulut tanaman ya, mulut daun, tempat dia untuk keluar masuk respirasi ya namanya ya. Setelah nutrisi itu terkumpul, garam mineral itu terkumpul di ya semua struktur
pohon ini cerita ya teman sahabat ya, kira-kira seperti itulah analoginya ya. Nanti ada sinar matahari ya, ini sinar matahari lumayan baik ya untuk proses fotosintesis. Jadi nanti ada reaksi terang, namanya ini reaksi terang terjadi pada siang hari karena terang ya. Itu saya bercakap-cakap ini saya sudah mengeluarkan CO2. Jadi terjadilah reaksi siang. Yang diperlukan reaksi siang itu adalah CO2. Saya berkata-kata ini udah ada mengeluarkan CO2 ya. Banyak udara bebas di daerah sini ya, kalau tidak ada saya juga ada CO2. Demikian juga sinar matahari udah tersedia ini, dan air yang tadi udah diangkut oleh sistem jaringan yang kita namakan jaringan polem namanya, yang udah didistribusikan ya ke daun semua struktur ini. Terjadilah reaksi kimia di daun ini ya. Terjadi reaksi, dimasaklah tadi ya garam mineral yang dah berupa H2O tadi di daun ini. 1 harian dia masak ya. Jadi hasil reaksinya itu apa? Hasil masakannya itu adalah energi ya, glukosa namanya atau pati. Inilah makanannya. Kalau kita manusia kan ya sama, kita lebih nampak ya. Seperti itu. Kalau tanaman tidak begitu nampak. Dia mengolah makanannya di daun ini, diolah, terjadi reaksi terang, reaksi kimia. Hasil reaksi itu adalah glukosa, pati, energi yang dibutuhkan oleh makanan ya. Itu makanan yang dibutuhkan oleh semua struktur tanaman ini, baik dia batang, dahan, ranting, daun, semuanya. Begitu dia nanti ya pada malam hari ada lagi jaringan yang khusus untuk mendistribusikan hasil masakan ini tadi. Jadi tumbuhan itu makannya pada malam hari. Jadi dia tugasnya siang hari adalah memasak makanannya yang dibantu oleh sinar matahari. Jadi reaksi siang itu tadi berupa CO2 bereaksi dengan H2O, yang terjadilah tadi ada hasil reaksinya glukosa atau berupa pati, karbohidrat ya, untuk makanan tanaman ya yang kita budidayakan, karena kita berbicara alpukat ya, untuk makanan semua struktur yang ada di pohon ini. Di samping dia hasil reaksinya itu berupa glukosa atau karbohidrat, juga hasil buangannya adalah berupa O2 oksigen ya. Oksigen itu ya, di mana keluar oksigennya? Keluar oksigennya di stomata ini, karena di daun ini ada di balik daun ini hanya kita tidak bisa lihat ya. Ada pori yang namanya stomata, yang tempat keluar masuk udara ya, yang dinamakan respirasi. Seperti itulah kira-kira ya. Dan kita tahu tanpa oksigen di muka bumi ini tidak akan ada kehidupan. Seperti itu. Pada saat saya di kebun ini ya, ini saya menghirup oksigen, tapi saya mengeluarkan CO2. Artinya terjadilah simbiosis mutualisme antara saya dengan ya tumbuhan ini. Makanya kadang dianalogikan pada malam hari kalau kita lagi di pohon yang rindang, kerindangannya pohon itu kebalikannya, dia memerlukan oksigen yang banyak. Untuk apa oksigen itu? Karena nanti ada terbalik lagi reaksinya. Kalau reaksi malam itu, pohon itu memerlukan oksigen, bukan lagi CO2. Karena dia kan CO2 udah diolah menjadi energi tadi ya, menjadi glukosa. Pada malam hari dia untuk mendistribusikan makanannya itu yang berupa pati, glukosa atau karbohidrat, energi yang untuk keperluan dia tumbuh berkembang itu. Pada malam hari distribusikan. Ada lagi namanya jaringan silem.
Silem bekerja. Silem ini bekerja, terjadilah reaksi malam. Pada malam itu dia memerlukan O2 ya, oksigen untuk mendistribusikan hasil reaksi siang. Seperti itulah kira-kira ya teman sahabat. Ingin jelasnya, ini sesungguhnya di biologi udah ada ya, di SD, SMP itu reaksi ya, fotosintesis. Seperti itu. Maaf ya kalau mungkin ada kesalahan penyebutan atau apa. Kita sama-sama belajar ya ceritanya. Seperti itu ya, kira-kira pemahamannya, sehingga kita harus tahu juga ya, sehingga kita apa yang harus kita lakukan, kita harus memahami dulu. Sehingga apa yang harus kita lakukan tentang budidaya, oh ini seperti itu, kita perlu tambahkan NPK-nya, karena kita tidak bisa hanya mengharapkan ya yang ada di dalam tanah. Kira-kira seperti itulah ya, karena tanaman itu teman sahabat, dia tidak bisa bercakap-cakap, beda dengan peliharaan ya. Kalau binatang peliharaan kita berupa kucing ya, mungkin ayam atau yang lainnya, dia bisa nampak reaksi, dia minta makan, dia lapar ya. Tapi beda halnya dengan tumbuhan, tanaman. Paling kita hanya melihat bentuk keseluruhan. Oh ini kurang nutrisi ini mungkin kurang kalium ya, sehingga tidak begitu hijau. Seperti itulah ya. Jadi kita harus monitor sedikit banyak, kita harus tahu juga ya. Ya. Oke teman sahabat, karena ini udah siang, jadi saya ada kegiatan lagi ya. Mungkin sore nanti kita lihat-lihat, monitor lagi di kebun ya. Oke, jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu di cerita tayangan-tayangan kami berikutnya. Oke, selamat pagi, tetap semangat.